Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara para sobat dan hanetolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali dengan judul Kelirumologi Bed Cover. Pembicaraan kita akan seputar bed cover. Bapak Ibu saudara-saudara para sobat dan hanetolan sekalian, bed cover artinya penutup untuk ranjang, penutup untuk kasur, penutup untuk spring bed. Tapi dia berbeda dengan spray. Dan dia juga berbeda dengan selimut. Spray digunakan betul-betul untuk menutup kasur, sementara selimut untuk menutupi badan dari dingin. Nah, kemudian hadir namanya bed cover. Nah, sebenarnya Bapak Ibu saudara para sobat dan hanetolan sekalian, bed cover digunakan banyak di daerah 4 musim. Ada musim panas, ada musim rontok, ada musim dingin, lalu ada musim semi. Nah, terutama digunakan yaitu di musim dingin. Pada musim dingin memang cukup dingin, suhunya rendah, bisa mendekati 0, bahkan ada daerah di bawah 0. Dalam kondisi seperti itu, apalagi rumah yang tidak punya pendingin penghangat, tidak punya penghangat atau heater, maka mereka ketika malam, terutama waktu tidur, sangat memerlukan bed cover. Jadi bed cover adalah semacam selimut yang tebal sekali. Nah, dengan konsep gini Bapak Ibu sekalian, kiranya kita mengerti apa manfaat atau fungsi dari bed cover. Sementara di Indonesia sudah mulai banyak daerah, banyak masyarakat di kota maupun desa menggunakan bed cover, yaitu dalam arti juga sebagai selimut, berfungsi sebagai selimut. Rumah mereka, kamar mereka sudah pakai AC, lalu mereka pakai bed cover, terus mereka merasakan panas sehingga AC-nya terus direndahkan derajatnya. Padahal setel AC pun tidak perlu terlalu rendah. Setel AC pada malam hari sekitar kurang lebih 24 derajat Celcius sudah cukup. Kalau sampai dengan di bawah 23-22 itu tentu akan dingin sekali. Nah, Bapak Ibu saudaraku para sobat dan hanetolan sekalian, mestinya AC dengan setel 24 derajat Celcius maka cukup menggunakan selembar selimut setebal kain sarung. Itu sudah cukup untuk melindungi tubuh dari dingin dan tidak lagi memerlukan namanya bed cover. Sebagian besar daerah kota, termasuk desa di Indonesia masih cukup, yaitu masih cukup hangat di daerah tropis, sehingga kita hanya memerlukan selimut dan tidak memerlukan bed cover. Nah, hanya daerah-daerah tertentu di Indonesia yang sangat dingin bisa saja menggunakan bed cover. Misalnya orang-orang yang tinggal daerah puncak, orang-orang yang tinggal daerah Batu, orang-orang yang tinggal daerah Lembang, orang-orang yang tinggal daerah Ciwidey, daerah Kopeng, daerah Gunung Bromo, daerah Gunung Tengger. Nah, tempat-tempat tersebut memang sepanjang tahun sangat dingin. Untuk ukuran Indonesia sangat dingin, dan orang-orang daerah tersebut bisa aja menggunakan bed cover. Tapi sebagian besar kota, daerah, desa di Indonesia tidak memerlukan bed cover. Tak cukup menggunakan selimut sudah memadai untuk melindungi tubuh kita dari rasa dingin. Nah, biarlah ini dipahami dengan benar sehingga kita tidak lagi keliru menggunakan bed cover. Sehari-hari kebanyakan daerah di Indonesia cukup dengan selimut dan cukup dengan spray, ya sudah, tanpa memerlukan bed cover. Nah, Bapak Ibu saudaraku para sobat dan hanetolan sekalian, selain itu masih ada lagi pemahaman yang salah masih berkenaan dengan bed cover. Sepasang suami istri di Jakarta, mereka pernah cerita ke saya bahwa mereka punya bed cover dan berapa lama sekali mereka akan mencucinya. Berapa lama sekali bed cover mereka akan dicuci, dan ketika dicuci susah banget. Dikatakan bahwa untuk memeras air bed cover itu suami istri 2 orang gotong royong, satu pegang sebelah sini, satu pegang sebelah situ untuk memeras air di bed cover dan dicuci. Bed cover dicuci oleh mereka dan dijemur.
tentu juga tidak mudah keringnya dan agak lama keringnya. Ada lagi orang menggunakan mesin cuci, mencuci bed cover. Dikatakan lebih mudah, ya tentu dengan mesin cuci pasti lebih mudah. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, ini juga hal yang kelirumologi tentang bed cover. Sebenarnya orang-orang tinggal di daerah 4 musim, mereka punya bed cover, tapi mereka tidak pernah mencuci bed cover. Karena bed cover itu kalau dicuci, ya sama aja dengan kita mencuci spring bed. Kurang lebih sama dengan kita mencuci kasur kita. Tidak ada orang mencuci spring bed dan tidak ada orang mencuci kasur. Jadi bagaimana mereka mengatasi bed cover? Nah, bed cover untuk orang-orang tinggal di daerah 4 musim, di mana mereka memang betul-betul butuh bed cover, maka bed cover itu dibuatkan sarungnya. Ada penjualan sarung bed cover. Ada penjualan sarung bed cover, dan bed cover jadi dimasukkan dalam sarung itu, lalu di resleting. Jadi Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan anak Tuhan sekalian, seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau sebulan sekali, ketika bed cover mau dibersihkan, maka dia akan dibuka dari sarungnya, dan yang dicuci adalah sarungnya bed cover. Bed covernya sendiri tidak pernah dicuci. Yang dicuci adalah sarungnya. Sarungnya bisa dicuci, sarungnya bisa diganti dengan sarung yang lain. Itulah cara merawat kebersihan dari bed cover. Bed cover tidak pernah dicuci. Nah, Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan anak Tuhan sekalian. Jadi pada malam hari ini jelas ada 2 kelirumologi bed cover yang sering terjadi di Indonesia, yaitu bed cover digunakan sebagai selimut di banyak daerah di Indonesia. Ini tindakan yang tidak tepat. Ada banyak kota, banyak daerah di Indonesia tidak memerlukan bed cover. Hanya tempat-tempat yang sangat dingin, Puncak, Kopeng, Gunung Bromo, Malang, ataupun Batu, tempat-tempat Lembang, Ciwidey, tempat yang sangat dingin, mereka bisa, orang-orang yang senang bisa menggunakan bed cover dalam fungsi sebagai selimut. Tapi sebagian besar di Indonesia, daerah di Indonesia, kota di Indonesia, tidak memerlukan bed cover. Cukup selembar selimut, cukup untuk melindungi tubuh dari dingin. Lalu kelirumologi yang kedua adalah bahwa bed cover itu dicuci. Bed cover sebenarnya tidak pernah dicuci dan tidak perlu dicuci. Untuk menjaga kebersihan bed cover, maka bed cover harus dibelikan sarungnya. Sarungnya lah yang 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu sekali dicuci untuk dibersihkan. Bed covernya disarungin, dan ketika mau dicuci, bed covernya dibuka, dikeluarkan, dan sarung bed cover yang dicuci. Bed covernya sendiri tidak dicuci. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biarlah pada malam hari ini kita menyadari ada kelirumologi penggunaan bed cover di Indonesia. Biar kita sadarin ini dan kita tidak mengulanginya lagi. Selamat malam, sampai bertemu pada tema-tema yang lebih menarik lagi.